أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga. Di antaranya nikmat pada siang hari ini dalam kondisi di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah, dan juga di atas nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita mampu mengerjakan sebuah ibadah yang agung lagi mulia, salat Jumat berjamaah di Masjid Anwar Azam Masruni yang kita cintai ini. Tidak lupa salat berikan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para pengikut beliau yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari pembalasan tiba. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah kita belajar ilmu agama untuk mengenal perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, mengenal larangan Allah untuk kita tinggalkan, karena itulah sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sekarang sudah masuk di tahun baru Hijriah 1444 Muharram, yang menunjuk Muharram 1444 Hijriah, menunjukkan bahwasanya semakin bertambahnya umur kita, semakin dekatnya kita dengan kematian, semakin dekatnya kita dengan akhirat. Dan kita semua sepakat, kita semua setuju, baik besar maupun kecil, muda maupun tua, kaya miskin, pejabat rakyat biasa, dalam satu hal, yaitu kita semua ingin masuk surga. Kata Nabi SAW, hufatil jannah bil makari, akan tetapi surga dipagari, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tidak mudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu ingin masuk surga karena surga adalah negeri yang abadi nikmatnya. Seindah-indah nikmat dunia akan binasa, seindah-indahnya nikmat di dunia akan hancur, akan tiada. Berbeda dengan nikmatnya surga. Kalau di akhirat didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya, yang paling melarat, yang paling miskin. Kalau dia berbicara tidak ada yang mendengarnya, kalau dia mengetuk pintu tidak akan yang ada yang membukakan pintu untuk dirinya, kalau dia minta bantuan pertolongan tidak ada yang sudi membantu dan menolongnya. Orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, kemudian didatangkan di akhirat, dimasukkan ke dalam surga satu celup saja, satu celupan di dalam surga. Ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesedihan, pernah merasakan kesengsaraan, pernah merasakan kesusahan? Dia mengatakan, tidak demi Allah, tidak pernah saya merasakannya.
Kalau 1 detik saja, 1 menit saja, 1 celupan surga bisa menghilangkan begitu banyak kesengsaraan di dunia, apalagi jika kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang tidak kita sadari. Kita menganggap surga berat, surga susah, padahal ada sebuah jalan pintas menuju surga, jalan yang gratis, jalan yang mudah, jalan yang jauh dari kesusahan. Tapi kita lalai dan kita kadang lupa dengan jalan ini. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang ingin Allah mudahkan jalan pintas menuju surga, jalan tol tanpa hambatan, jalan tanpa kemacetan, jalan yang paling pendek, jalan yang paling pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia harus dekat dengan jalan, dia harus meniti, menempuh, menapaki jalan yang dimana jalan tersebut dia mempelajari ilmu agama. Nabi bilang tidak harus menjadi orang yang paham, seorang ustadz, seorang kiai, seorang duat, seorang mubalik. Nabi hanya mengatakan siapa yang selalu menempuh jalan menuju ilmu agama, maka Allah akan mudahkan, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara jalan yang Nabi sampaikan kepada kita, jalan untuk belajar ilmu agama. Tidak hanya di khutbah Jumat yang hanya 10-15 menit, tapi belajar yang sistematis, belajar yang kontinu, belajar yang berkesinambungan, belajar yang runtut. Ini yang diinginkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Innallaha yubghid", Allah benci kulla alimin bi umurid dunya. Dia pintar dalam urusan dunia, dia profesor dalam urusan dunia, dia doktor dalam urusan dunia, dia jago dalam urusan dunia, wa jahilin bi umuril akhirah, dan dia bodoh, dia TK nol besar dalam urusan-urusan akhirat. Tidak bisa menyebutkan apa rukun salat, tidak bisa menyebutkan syarat sah salat, tidak bisa menyebutkan rukun-rukun wudu, padahal usianya udah 30-40 tahun. Kenapa? Karena dia jauh dari ilmu agama. Sedangkan kata para ulama tentang surga, la ainun ra'at, kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan tidak pernah dipandang indahnya oleh mata manusia. Seindah-indah apapun pemandangan, gambar, foto, tempat yang paling indah sedunia, jauh surga lebih indah dibandingkan itu semua. Wala udunun sami'at, tidak pernah juga didengar oleh telinga kita. Kita mendengar cerita tentang sebuah tempat yang indah, kita mendengar, membaca sebuah buku tempat yang sangat luar biasa, jauh lebih indah dari apa yang pernah kita dengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik, terlintas di dalam benak kita, di dalam angan-angan kita, di dalam pikiran kita, surga jauh lebih indah dari apa yang kita inginkan. Dan alhamdulillahnya hanya dengan menghadiri pengajian rutin, berusaha mengamalkan yang telah dipelajari, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Idza maratum bil jannah farta'u", kalau kalian sedang melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Sebagaimana kita ingin duduk sebentar di taman-taman dunia, taman-taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah, yang rindang di bawah pepohonan, yang hijau pemandangannya, mungkin ada gemercik air mancur dan semisalnya. Naluri kita suka dengan taman-taman seperti itu, maka demikian taman-taman surga. Sahabat kebingungan, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, hilaku dzikr, yaitu adalah tempat kita mempelajari ilmu agama, karena ilmu juga dibilang adzikr dalam Al-Quran. Jadi tempat menuntut ilmu agama, hadir menjadikan salah satu destinasi yang kita rutinkan setiap
hari atau setiap pekannya, maka ini adalah langkah sederhana yang kalau kita saja dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala dari hadir di pengajian rutin, kita akan dihalangi dengan kebaikan yang banyak. Meskipun cuma sekali sepekan hadirlah. Tidak ada istilah sedikit sekali Ustaz, sekali sepekan. Kata Nabi, man akhadahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama meskipun sedikit, sejatinya dia sudah mengambil bagian yang banyak. Maka oleh sebab itulah marilah kita tekankan kembali jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita mengerjakan salat sunnah, silakan kita rajin membaca Al-Qur'an, silakan kita rajin sedekah, silakan kita rajin puasa sunnah, silakan kita rajin amal-amal kebaikan yang lain, tapi tolong jangan pernah tinggalkan majelis ilmu agama, karena ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut untuk menyelesaikan semua ilmu agama. Kita tidak disuruh untuk menghabiskan semua ilmu, karena ini mustahil. Al ilmu bahrun sahilalahu, ilmu seperti samudra yang tiada tepinya. Tapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjalan di atas jalan ilmu, untuk terus dekat dengan ilmu agama. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama, sejatinya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Semoga ketika kematian mendatangi kita, ketika malaikat maut menghampiri kita, kalau kita menjadikan adat, rutinitas kita, kebiasaan kita hadir di pengajian ilmu agama meskipun hanya sekali sepekan, semoga kita adalah orang-orang yang meninggal, yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Hada ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man jaa'a ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu. Barang siapa yang keluar rumahnya menuju masjid, sebut saja Masjid Anwar Azhar Masruni yang kita tempati sekarang ini, tidak ada niatnya, tidak ada tujuan kecuali satu dari dua hal. Yang pertama, belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Mungkin kita bukan orang yang kedua, kita orang yang pertama, belajar ilmu agama. Maka kata Nabi SAW, pahalanya seperti pahala seorang yang haji dengan haji yang sempurna. Haji sekarang harganya 45 juta, yang haji plus mungkin 200-300 juta. Jadi kalau kita datang pengajian sekali saja ke masjid, kita mendapatkan pahala haji jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 45 juta cash. Ya. Kalau kita katakan siapa yang datang pengajian mendapatkan 40 juta, kita tentu akan berbondong-bondong. Dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang di pengajian bukan hanya bisa mendatangkan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi kita semua pendosa, kita semua pemaksiat. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang datang ke majelis ilmu agama pengajian membawa dosa sebesar gunung. Dia duduk sesaat di pengajian, dia mendengar ceramah sang ustadz, kemudian ada 1-2 patah kata yang menghunjam ke dalam dadanya, yang masuk ke dalam relung hatinya, dan dia menjadikan itu sebab dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia keluar dari masjid, dalam hadis dikatakan tanpa membawa dosa sedikit pun. Sehingga Umar ibn Khattab menutupkan ucapan ini dengan ucapan yang sangat indah, wala tufariku majalisal ulama, jangan pernah engkau menceraikan majelis ilmu agama. Meskipun anak kita sudah jadi seorang ustadz, meskipun kita sudah lama mengaji, tolong sampai mati jangan pernah ceraikan majelis ilmu agama. Meninggallah di atas ilmu agama. Apalagi kita masih muda, hanya 1 jam dalam sepekan. Dunia mana yang kita cari? Dunia seperti apa yang kita inginkan kalau hanya duduk di pengajian yang merupakan jalan pintas menuju surga saja tidak kita
semangati untuk kita hadiri, maka kebaikan seperti apa lagi yang bisa menyadarkan kita. Maka marilah selama kita masih ada di majelis ilmu agama, kita selalu inginkan Allah kebaikan pada diri kita. Ada kebaikan, Allah inginkan jadi kita pribadi yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi dari ayah yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik, jadi tetangga yang lebih baik. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mudahkan hadir pengajian, belajar ilmu agama, Allah ingin kebaikan pada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk terus memahami jalan pintas menuju surga adalah jalan untuk belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah di Masjid Anwar Azhar Masruni ini setiap hari hampir ada pengajian, sepekan 5 kali, Senin malam Rabu, Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad ada pengajian. Sekali saja sepekan hadiri ya, terutama bagi yang belum pernah hadiri pengajian. Meskipun kita tidak paham apa yang disampaikan oleh ustadznya, tidak mengerti, tidak masalah, karena Allah tidak meminta kita untuk memahami 100%. Allah hanya menginginkan kita mansalaka thariqan, selalu untuk menempuh jalan ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimussalah.